Tidak ada satupun yang dapat menggantikan kasih-Mu buat kami. Bahkan dunia gak bisa hentikan Engkau untuk mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk pertukaran yang terjadi di salib untuk kami. Biar setiap kami boleh melihat kembali kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh hidup, kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau. Kami sehat, kami kuat, kami diperkaya di dalam Engkau. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendengar perkataan-Mu ya Bapa. Berbicara atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang mengajar kami. Bukakan mata hati kami, bukakan telinga kami, untuk kami boleh mendengar. Bukakan pengertian kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran dari firman-Mu. Dan bawa kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu mendengar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya gak tahan, sungguh. Saya percaya bukan hanya saya yang gak tahan. Saya percaya ada Bapak Ibu Saudara yang juga tidak tahan mengingat betapa kasih Tuhan buat kita. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib membuat kita menjadi orang-orang yang telah ditebus dan dibenarkan. Amin. Berapa banyak dari kita sekarang yang sadar bahwa waktu Yesus mati di salib, kita sedang memperoleh kehidupan yang baru. Boleh saya lihat tangan-tangannya? Di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara, pertukaran terjadi. Yesus, anak Allah, rela mati untuk ketidakbenaran kita, supaya selanjutnya kita hidup di dalam kebenaran dan bukan lagi hidup di dalam ketidakbenaran. Kita hidup di dalam keselarasan dengan Tuhan dan bukan lagi hidup dengan kemauan diri kita sendiri. Kita hidup di dalam keserupaan dengan gambar Allah, sebagaimana kita diciptakan, dan bukan dengan gambar dunia. Di atas kayu salib itu, harusnya kita yang ada di situ, tapi Yesus, Dia gantikan kita. Kita gak perlu melalui semua penderitaan yang Yesus lalui. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hidup. Dia gak cuma berhenti mati di kayu salib.
Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dan dia hidup. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa maut, upah dosa itu gak punya kuasa. Itu juga yang terjadi sama kita anak-anaknya. Bukankah kita sudah dipersatukan dengan Tuhan? Ketika kita dibaptis, kita ditenggelamkan, dikuburkan, mati bersama Kristus. Lalu kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Ini Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita semua sedang Tuhan ingatkan bahwa kita bukan lagi kita. Saya Maureen, bukan lagi Maureen yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Mbak Tiwi bukan lagi Mbak Tiwi, tapi Kristus yang hidup dalam Mbak Tiwi. Ko Frankie bukan lagi Ko Frankie, tapi Kristus yang hidup dalam Ko Frankie. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita yang bawa gadget, ada Alkitabnya silakan dibuka. Yang tidak bawa boleh lihat di layar. Roma 6 kita baca dari ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya dengan perlahan supaya kita dengar dan itu boleh masuk dalam hati kita. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara. Kita yang telah dibaptis di dalam Kristus pastinya ya. Waktu dibaptiskan dibilang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, waktu kita sudah dibaptis, artinya kita bersama dengan Kristus. Kita mati. Artinya segala ketidakbenaran yang selama hidup kita sebelum kita dibaptis sudah mati, sudah dikuburkan, dan kita telah dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Roma 6 ayat 6 berkata seperti ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu Saudara, siapa yang ingat? Apa sih arti kata dosa itu dalam bahasa aslinya? Ada yang ingat? Anak-anak KGC mungkin? Hamartia. Artinya adalah melenceng dari sasaran, melenceng dari tujuan, menyimpang. Kalau di ayat tadi dikatakan bahwa manusia lama kita, tubuh dosa kita sudah disalibkan. Itu punya arti bahwa ketika Yesus disalib, kita enggak lagi hidup melenceng, hidup menyimpang dari sasaran dan tujuan yang Tuhan telah tetapkan atas hidup kita sejak semula. Kenapa? Karena semua itu disalib bersama dengan Yesus. Ya kan? Artinya seluruh keinginan daging atau perbuatan-perbuatan daging seharusnya tidak lagi berkuasa
atas hidup kita. Mati. Ya kan? Kita percaya Yesus sudah mati. Tapi kadang kita masih hidup dalam manusia lama. Padahal kita sudah dibaptis. Kita sudah mati bersama dengan Yesus. Yesus tidak berhenti pada kematian, Bapak Ibu Saudara. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Yesus hidup. Untuk dia bisa bangkit pasti dia harus hidup kan? Hidup dulu, terus baru dia berdiri. Kita juga kayak gitu. Kematian daging itu tidak membuat kita mati, tapi seharusnya membuat kita hidup. Yang mati perbuatan daging, tapi roh Allah hidup dalam kita. Perbuatan roh hidup dalam kita. Tadi Roma 6 ayat 6, multimedia bisa bantu buka ya. Dikatakan bahwa manusia lama kita sudah disalibkan. Ikut disalibin waktu Tuhan Yesus disalib. Ayat 11, saya loncat ya. Nanti kalau mau baca utuh, bisa baca di rumah satu pasal itu. Ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita telah mati bagi segala penyimpangan-penyimpangan dari sasaran dan tujuan Allah dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, kita telah mati dari segala penyimpangan-penyimpangan dari sasaran dan tujuan Allah dalam hidup kita. Tetapi kita hidup kepada sasaran Tuhan. Berjalan dalam sasarannya Tuhan. Berjalan dalam tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa poin Bapak Ibu Saudara saya akan bagikan pagi ini. Yang harus kita lakukan. Yang harus setiap anak-anak Tuhan yang sudah mati bagi dosa. Saya bilang mati bagi dosa. Yang sudah dibaptis. Terutama ya. Yang mati bagi dosa dan dibangkitkan bersama Kristus. Yang pertama, Kolose 3 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, versi bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk mendapatkan hal-hal surgawi. Kenapa? Karena kita gak lagi hidup untuk dunia. Karena kita hidup untuk Allah. Kalau kita gak berusaha mencari hal-hal itu, kita gak akan ketemu. Bukankah Tuhan Yesus bilang, carilah, maka kamu akan mendapat. Poin yang pertama yang harus kita lakukan, cari. Tuhan Yesus juga bilang, carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Orang yang gak mau nyari, gak bakal dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Anak saya nih, entah Jessie, entah Ebi, kalau saya minta tolong dong cariin gunting di rak situ. Kalau dia cuma lihat doang gini Bapak Ibu Saudara, ketemu gak? Kalau di paling atas mungkin ketemu ya. Tapi kalau misalnya dia di bawah barang-barang yang lain, dia harus angkat satu-satu. Dia harus tekun cari. Kita sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau
Kalau kita nggak tekun cari kehendak Tuhan, kita nggak akan ketemu apa itu hal-hal yang Tuhan inginkan. Next, poin kedua. Kolose 3 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pertama kita udah cari nih. Kedua ketemu, ya kan? Habis ketemu ngapain? Masukin dalam pikiran kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sekarang mungkin Bapak Ibu nanya, apa sih yang harus dipikir apa? Gitu kan? Filipi 4 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Yang bawa Alkitab bisa buka ya. Ayat ini ayat hafalan sebenarnya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal negatif Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang kalau buka sosmed kesel akhirnya. Terlalu banyak menakut-nakuti. Media dipakai untuk menakut-nakuti, untuk menanamkan satu pemikiran negatif. Firman Tuhan bilang, pikirin yang benar, pikirin yang mulia, pikirin hal-hal yang adil, pikirin yang suci, pikirin yang manis, pikirin yang enak didengar. Oh, yang enak didengar aja harus dipikir. Pikirin kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji. Itu poin kedua. Lanjut. Poin ketiga. Yang pertama tadi, cari. Yang kedua, pikirkan. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 5. 8 dan 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Poin ketiga yang harus kita lakukan, matikan segala perbuatan daging. Matikan segala hal yang duniawi, buang. Secara simbolik kita sudah mati bersama Yesus saat kita dibaptis. Tapi karena kita masih hidup di dunia, kalau Yesus kan begitu mati, habis itu hari ketiga bangkit, lalu dia naik ke surga. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita habis dibaptis, kita gak naik ke surga kan? Belum. Kita masih hidup di dunia. Apakah ketika kita selesai dibaptis jadi manusia baru lalu simsalabim gitu ya? Enggak Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang harus kita lakukan. Kita mulai belajar mematikan segala perbuatan daging. Kita mulai buang hal-hal yang tidak baik dari kita, yang tidak mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Itu butuh, itu bagian kita Bapak Ibu Saudara. Yang tadi kita baca itu semua intinya berpusat pada diri kita. Ya kan?
Dunia ngajarin kayak gitu, tapi firman Tuhan gak ngajarin kayak gitu. Firman Tuhan ngajar, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dunia ngajarinnya, tampar pipi kiri, bales. Mulai ada yang tersenyum. Kalau difitnah, marah. Nah, Tuhan ajarinnya buang. Ketika kita dijelek-jelekin orang, bahkan dicaci maki, ya sudah, kita dengan rendah hati terima. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati kita ngomong, minta maaf. Proses sebelum Yesus disalib itu, Bapak Ibu Saudara, apa Yesus gak bisa ngelawan? Mau dicambuk apa Yesus gak bisa ngelawan? Bisa lah. Dia pria dewasa kan, punya kekuatan kan secara fisik. Tapi dia gak ngelawan. Dia terima semua cawan yang harus dia tanggung. Dunia ngajarin semua buat aku. Aku harus seneng, aku harus happy. Gak peduli orang lain sakit apa enggak. Yang penting aku puas. Nah itu kata-katanya. Kepuasan diri kita sendiri. Gak penting. Misalnya kita korupsi. Orang lain yang dikorupsi kan menderita. Tapi yang penting apa? Kita enggak menderita, hidup kita makin mewah, makin enak. Itu yang terjadi fenomena akhir-akhir ini kan, dengan crazy rich yang bermunculan ternyata terbongkar. Dari mana hasil kekayaan mereka? Ini loh Bapak Ibu Saudara, matikan segala hal yang duniawi. Poin keempat, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita harus mau Bapak Ibu Saudara, setiap hari terus-menerus diperbaharui. Oleh apa? Oleh firman. Bulan ini temanya adalah Delighting in King's Word. Kalau firman Tuhan, perkataan Tuhan itu kita sukai, enak gak enak, negur kita, nasehatin kita, nikmati Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak cari pendengar loh, enggak. Tuhan gak cari seberapa banyak pengetahuanmu, enggak, tentang firman, no. Kamu boleh pintar ngomong firman. Tapi kalau orang di sekelilingmu tidak bisa melihat firman itu hidup di dalam dirimu, Tuhan bilang gak ada gunanya. Belajar Bapak Ibu Saudara untuk diperbaharui setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Saya belajar. Saya gak sempurna, belum sempurna. Tapi terus belajar, terus diperbaharui. Ya, saya masuk ke poin terakhir. Yang pertama tadi, sama-sama sama saya, cari. Yang kedua, pikirkan. Yang ketiga, matikan segala hal yang duniawi. Yang keempat, memberi diri untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Poin kelima, Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih,
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nomor 5, Christ in me. Lemah lembut, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Christ in me. Ini harus hidup dalam kita. Ayo, pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara ya. Nanti ibadah-ibadah berikutnya ini jadi yel-yel. Nanti ikutin ya. Yang pertama, Christ in me, tunjuk diri kita sendiri. Yang kedua, Christ in you, tunjuk kiri kanannya. Yang ketiga, Christ in us. Bisa? Bangkit berdiri yuk biar semangat. Ayo. Siap? Christ in me, Christ in you, Christ in us. Sekali lagi, Christ in me, Christ in you, Christ in us. Yes. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita mau marah, Christ in me, Christ in me. Ada Kristus dalam aku. Pasti Roh Kudus bikin kita turun tensinya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tugas Yesus sebagai anak manusia telah selesai ketika ia disalib. Makanya perkataan terakhir dia bilang, sudah selesai. It is finished. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Seharusnya hari ini juga kita celebrate. Celebrate apa? Kebangkitan diri kita. Manusia baru yang ada sama kita. Kristus yang ada di dalam kita. Kita harus rayakan itu Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Anugerah yang kita terima itu enggak bisa digambarkan dengan kata-kata loh. Kita yang harusnya disalib, kita lewati, enggak perlu. Ya. Ayat terakhir, Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Kisah ini terjadi waktu Tuhan Yesus setelah bangkit. Yang ia lakukan pertama kan ketemu sama wanita-wanita di kubur ya, murid-murid wanita di kubur. Tapi kemudian dia pada malam hari dia ketemu dengan murid-muridnya. Ini yang dia katakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Shalom. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia hembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Untuk selanjutnya, murid-muridnya itu melakukan apa yang harus dilakukan di bumi. Bukankah kita juga menerima Roh Kudus Bapak Ibu Saudara? Untuk apa Roh Kudus itu gaya-gayaan? Enggak. Roh Kudus yang akan tolong kita untuk kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28, di mana amanat agung Tuhan Yesus katakan, itu terjadi setelah dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita mulai dengan diri kita sendiri dulu ya. Hidup sebagai manusia baru yang telah ditebus. Itu bukti cinta kita sama Tuhan. Ketika kita lakukan 5 poin tadi. Cari, pikirkan, matikan segala hal daging. Terus apa yang nomor 4? Ayo, apa nomor 4? Mau diperbaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Christ in me. Ketika kita lakukan 5 hal ini,
baru kita bisa pergi. Maka kita akan menjadikan semua bangsa. Semua bangsa itu enggak bicara kita ke bangsa-bangsa, enggak. Bukankah dalam lingkungan kita, kita punya suku-suku bangsa? Kita punya teman-teman yang berbeda suku bangsa? Bukankah itu bangsa-bangsa yang Tuhan berikan buat kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan tugas amanat agung Tuhan. Karena untuk itu dia sudah mati. Sekarang dia ada di surga. Dia menyiapkan tempat buat kita. Saya selesai. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupakan 5 hal ini. Cari, pikirkan, matikan perbuatan duniawi, mau diperbaharui tiap hari, dan Kristus dalam kita. Tuhan Yesus